Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Ia membentuk dunia kita, masyarakat kita, dan hidup kita. Bagi para pegawai negeri sipil PNS, merangkul kenyataan ini bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Lingkungan strategis terus bergerak, didorong oleh kekuatan seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. PNS, sebagai tulang punggung pelayanan publik, harus tanggap, mudah beradaptasi, dan responsif terhadap perubahan ini. Kemampuan mereka untuk menavigasi lanskap yang dinamis ini secara langsung berdampak pada kualitas hidup warga negara dan kemajuan bangsa. Era transformasi yang cepat ini menuntut jenis PNS baru. Masa-masa struktur yang kaku dan pendekatan yang statis telah usai. PNS masa kini harus menjadi pemecah masalah, inovator, dan kolaborator. Mereka harus diperlengkapi untuk mengantisipasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan memberikan solusi efektif di dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung. Hal ini membutuhkan komitmen untuk belajar terus-menerus, kemauan untuk merangkul teknologi baru, dan dedikasi untuk melayani kepentingan publik dengan integritas yang tak tergoyahkan. Tantangannya memang tidak dapat disangkal, tetapi begitu pula peluangnya. Dengan mengembangkan budaya adaptabilitas dan inovasi di dalam PNS, kita memberdayakan PNS untuk menjadi agen kemajuan sejati. Mereka dapat memanfaatkan perubahan untuk meningkatkan pemberian layanan, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan pada akhirnya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil bagi semua. Inilah esensi peran mereka dalam menghadapi angin perubahan, bukan hanya untuk menghadapi badai, tetapi untuk memanfaatkan energinya untuk mendorong bangsa ini maju. PNS mengemban tanggung jawab yang besar. Mereka adalah penjaga kepercayaan publik yang diberi amanah untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan dan memastikan kesejahteraan warga negara. Dalam menghadapi dunia yang berubah dengan cepat, peran mereka sebagai agen transformasi menjadi semakin penting. Mereka bertugas untuk menerapkan solusi inovatif, mendorong kolaborasi lintas sektor, dan membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif. Salah satu aspek kunci dari tanggung jawab ini terletak pada kemampuan mereka untuk secara efektif menerapkan kebijakan publik. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang lanskap kebijakan, kemampuan untuk menerjemahkan arahan yang kompleks menjadi rencana yang dapat ditindaklanjuti, dan kelincahan untuk mengadaptasi strategi seiring dengan perubahan keadaan. PNS harus mahir dalam menavigasi struktur birokrasi, sambil tetap fokus untuk memberikan hasil nyata yang meningkatkan kehidupan warga negara. Selain itu, PNS diharapkan berada di garis depan inovasi dalam pemberian layanan. Ini berarti merangkul teknologi baru, merampingkan proses, dan terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Mereka harus bersedia untuk menantang status quo, bereksperimen dengan pendekatan baru, dan belajar dari keberhasilan dan kegagalan. Dengan mendorong budaya eksperimen dan peningkatan berkelanjutan, PNS dapat memainkan peran penting dalam membentuk pemerintahan yang lebih responsif dan berpusat pada warga negara. Pada akhirnya, keberhasilan PNS dalam menavigasi lanskap yang berubah ini bergantung pada kemampuan mereka untuk merangkul pola pikir yang berkembang. Mereka harus bersedia untuk terus belajar, beradaptasi, dan berevolusi untuk memenuhi kebutuhan publik yang terus berubah. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa sektor publik tetap menjadi kekuatan yang dinamis dan efektif untuk kebaikan di dunia yang terus-menerus dibentuk kembali. Pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pemerintah di seluruh dunia. Menguji ketahanan institusi dan kemampuan adaptasi PNS tidak seperti sebelumnya. Di Indonesia, PNS menghadapi tugas monumental untuk memastikan kelangsungan layanan esensial di tengah penguncian, langkah-langkah jarak sosial, dan ketidakpastian yang meluas. Hal ini membutuhkan perubahan mendasar dalam pola pikir dan adopsi yang cepat terhadap cara kerja baru. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah adopsi yang luas dari pekerjaan jarak jauh. PNS yang terbiasa dengan lingkungan kantor tradisional harus dengan cepat beradaptasi untuk bekerja dari rumah, memanfaatkan teknologi untuk tetap terhubung, berkolaborasi dengan kolega, dan memberikan layanan dari jarak jauh. Hal ini tidak hanya membutuhkan kecakapan teknis, tetapi juga tingkat disiplin diri yang tinggi, keterampilan manajemen waktu, dan kemampuan untuk mempertahankan produktivitas dalam pengaturan yang tidak tradisional.
Pandemi juga menyoroti pentingnya literasi digital dan kebutuhan PNS untuk merasa nyaman menggunakan berbagai alat dan platform online. Dari konferensi video dan platform kolaborasi online, hingga sistem manajemen dokumen digital dan portal e-government, PNS harus dengan cepat merangkul teknologi baru untuk memastikan kelangsungan penyediaan layanan esensial. Transformasi digital yang cepat ini menggarisbawahi perlunya investasi berkelanjutan dalam infrastruktur digital dan program pelatihan untuk membekali PNS dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang di dunia yang semakin digital. Pandemi berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang peran penting yang dimainkan PNS di masa krisis. Kemampuan mereka untuk beradaptasi, berinovasi, dan tetap teguh dalam komitmen mereka terhadap pelayanan publik benar-benar patut dipuji. Pengalaman ini tidak diragukan lagi telah meninggalkan warisan abadi pada PNS, mempercepat upaya transformasi digital, dan mendorong apresiasi yang lebih besar untuk kelincahan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan yang tidak terduga. Bagian 4. Dunia tanpa batas, merangkul globalisasi dan teknologi. Kita hidup di dunia yang semakin saling terhubung. Globalisasi dan teknologi mendobrak hambatan, menciptakan peluang baru dan menghadirkan tantangan baru. Bagi PNS, memahami tren global ini dan memanfaatkan potensinya sangat penting untuk tata kelola yang efektif di abad ke-21. Globalisasi telah membawa integrasi ekonomi yang lebih besar, peningkatan kolaborasi lintas batas, dan kesadaran yang tinggi akan isu-isu global. PNS harus dibekali untuk menavigasi lanskap yang kompleks ini, terlibat dengan mitra internasional, memahami praktik terbaik global, dan berkontribusi pada solusi untuk tantangan bersama seperti perubahan iklim, pandemi, dan ancaman keamanan siber. Ini membutuhkan pola pikir global, keterampilan komunikasi antar budaya yang kuat, dan kemampuan untuk berpikir melampaui batas negara. Teknologi, khususnya kemunculan internet dan teknologi digital, telah merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Bagi PNS, hal ini menghadirkan peluang dan tantangan. Di satu sisi, teknologi dapat merampingkan proses pemerintahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan memfasilitasi keterlibatan warga negara. Di sisi lain, hal itu juga menghadirkan tantangan terkait privasi data, keamanan siber, dan kesenjangan digital. PNS harus dibekali untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, sambil memitigasi potensi risiko dan memastikan akses yang adil ke layanan digital. Pertemuan globalisasi dan teknologi mengharuskan perubahan dalam cara kita memandang layanan publik. PNS harus dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menavigasi lanskap yang kompleks dan terus berkembang ini. Ini termasuk mendorong budaya belajar terus-menerus, berinvestasi dalam program literasi digital, dan mempromosikan kolaborasi internasional dan berbagi pengetahuan. Dengan merangkul tren ini, PNS dapat memastikan bahwa sektor publik tetap gesit, responsif, dan siap untuk mengatasi tantangan dan peluang dari dunia yang terglobalisasi dan digital. Bagian 5, berinvestasi pada aset terbesar kita, kekuatan modal manusia. Di era yang ditentukan oleh perubahan yang konstan, aset paling berharga yang dimiliki organisasi manapun adalah orang-orangnya. Bagi PNS, ini berarti menyadari pentingnya modal manusia dan berinvestasi dalam pengembangan PNS. Pendekatan modal manusia yang kuat berfokus pada pembinaan tenaga kerja yang tidak hanya terampil dan berpengetahuan, tetapi juga mudah beradaptasi, tangguh, dan berkomitmen untuk kepentingan publik. Investasi ini mencakup beberapa bidang utama. Modal intelektual mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman PNS. Memupuk modal intelektual membutuhkan penyediaan akses ke program pelatihan yang berkualitas, mendorong pembelajaran berkelanjutan, dan menciptakan peluang untuk pengembangan profesional. Ini memastikan PNS memiliki keahlian yang diperlukan untuk menavigasi isu-isu kebijakan yang kompleks, menerapkan solusi inovatif, dan melayani publik secara efektif. Kecerdasan emosional adalah aspek penting lainnya dari modal manusia. Dalam lingkungan kerja saat ini yang kompleks dan menuntut, PNS membutuhkan keterampilan interpersonal yang kuat, empati, dan kemampuan untuk mengelola emosi mereka sendiri dan orang lain. Berinvestasi dalam pelatihan kecerdasan emosional dapat membantu PNS membangun hubungan yang lebih kuat, menavigasi situasi yang menantang dengan lebih mudah, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif.
Modal sosial yang mengacu pada jaringan hubungan dan kepercayaan di dalam dan di luar organisasi juga penting. Mendorong kolaborasi, kerja tim, dan berbagi pengetahuan di dalam PNS membantu membangun rasa komunitas yang kuat dan memfasilitasi pertukaran ide dan praktik terbaik. Membangun jembatan dengan sektor lain, seperti sektor swasta dan masyarakat sipil, dapat mendorong inovasi dan menciptakan solusi yang lebih holistik untuk tantangan masyarakat yang kompleks. Indonesia, dengan kekayaan budaya dan masyarakatnya yang dinamis, berada di persimpangan jalan di era globalisasi ini. Semakin dunia terhubung, Indonesia menghadapi peluang dan tantangan dari fenomena kompleks ini. Arus informasi, manusia, dan barang lintas batas membawa peluang untuk pertumbuhan ekonomi, pertukaran budaya, dan kemajuan teknologi. Namun globalisasi juga membawa tantangan yang menguji jalinan masyarakat Indonesia. Dari munculnya terorisme transnasional hingga maraknya kejahatan siber, Indonesia menghadapi ancaman yang membutuhkan solusi inovatif dan tekad yang kuat. Masuknya budaya dan ideologi asing dapat memperkaya warisan Indonesia yang beragam, sekaligus menjadi tantangan bagi persatuan bangsa. Selain itu, isu-isu seperti korupsi dan perdagangan narkoba, meskipun bukan hal baru di dunia yang terglobalisasi, diperburuk oleh sifat masyarakat modern yang saling terhubung. Video ini akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia di era globalisasi, menjelajahi dampaknya terhadap identitas nasional, keamanan dan pembangunan sosial ekonomi. Kita akan menganalisis faktor-faktor kompleks yang berkontribusi terhadap masalah ini, mulai dari lunturnya nilai-nilai tradisional hingga pesatnya perubahan teknologi. Lebih lanjut, video ini akan mengusulkan solusi dan strategi potensial yang dapat diadopsi Indonesia untuk mengurangi konsekuensi negatif dari globalisasi, sekaligus memanfaatkan potensi transformatifnya untuk kemajuan rakyatnya. Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi kompleksitas abad ke-21 bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Dengan membina rasa persatuan nasional yang kuat, mendorong tata pemerintahan yang baik, dan memberdayakan warga negaranya, Indonesia dapat mengatasi tantangan globalisasi dan muncul sebagai mercusuar kemajuan dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya. Globalisasi, yang sering dipuji sebagai kekuatan untuk kemajuan dan interkoneksi, menghadirkan realitas paradoks bagi Indonesia. Di satu sisi membuka pintu bagi peluang ekonomi dan pertukaran budaya, di sisi lain memunculkan tantangan yang menguji ketangguhan bangsa. Masuknya barang dan jasa asing, meski meningkatkan pilihan konsumen, dapat menghambat industri lokal dan memperburuk kesenjangan ekonomi. Daya pikat tren dan gaya hidup global dapat mengikis nilai-nilai tradisional dan menciptakan rasa kehilangan jati diri budaya. Internet, tonggak globalisasi, telah merevolusi komunikasi dan akses terhadap informasi, namun juga menjadi sarang bagi misinformasi, ujaran kebencian, dan kejahatan siber. Arus modal bebas, meski menarik investasi asing, juga dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan eksploitasi tenaga kerja. Lebih jauh lagi, globalisasi memfasilitasi pergerakan manusia, mendorong pariwisata dan pertukaran budaya, namun juga menciptakan jalan bagi perdagangan manusia dan penyebaran penyakit menular. Tantangan Indonesia terletak pada upaya menyeimbangkan merangkul manfaat globalisasi sambil memitigasi risikonya. Ini membutuhkan langkah proaktif untuk melindungi industri lokal, melestarikan warisan budaya, dan mengatur arus informasi dan modal. Dibutuhkan pendekatan bernuansa yang mengakui keterhubungan dunia yang terglobalisasi, sekaligus menjaga kepentingan dan nilai-nilai nasional. Pada akhirnya, kemampuan Indonesia dalam menavigasi kompleksitas globalisasi akan bergantung pada kapasitasnya untuk beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan kekuatan globalisasi untuk keuntungannya.